Salam jemaat Tuhan, selamat beristirahat sejenak. Kita mau bersama-sama meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu untuk hari ini. Kami boleh melewati setiap aktivitas kami dengan tuntunan Tuhan. Pada sore hari ini Bapa, kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami semua, supaya kami boleh dipuaskan, kami boleh dikenyangkan, kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya memberikan renungan, mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk merenungkan satu hal, yaitu tentang jatuh ke dalam pencobaan. Firman Tuhan hari ini saya menulis judul yaitu Jangan Jatuh ke Dalam Pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat satu kisah. Ketika saya melihat televisi, ada satu acara Ninja Warrior. Setiap peserta harus melewati tantangan demi tantangan. Tantangannya itu bertahap, berlapis-lapis. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, mungkin sampai tahap 7. Tetapi satu hal yang saya perhatikan, biasanya setiap peserta jatuh atau gagal di dalam salah satu tahap yang disebut tahap yang sangat sulit. Entah itu berada di tantangan yang tahap ketiga, atau bisa juga berada di tantangan yang keempat. Yang jelas satu tantangan, satu tahap itu banyak menggugurkan orang. Banyak orang jatuh, banyak orang itu gagal. Dan juga ada yang berhasil, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Demikian juga hidup seseorang, orang yang mengikut Tuhan sama. Masalah kita banyak. Masalah kita itu berbeda-beda. Tetapi ada satu masalah yang membuat kita, orang-orang percaya, kadangkala jatuh di dalam pencobaan. Tanpa disadari orang itu jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga dikatakan sebagai orang yang gagal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu ajaran Tuhan Yesus khotbah di bukit. Ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah satu kerinduan setiap orang percaya di dalam mengikut Tuhan. Lalu apa yang seringkali menjatuhkan orang masuk di dalam pencobaan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini satu ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 itu satu kalimat. Oleh sebab itu kita akan mengupas satu kalimat ini. Yang pertama, yaitu orang cenderung jatuh dalam hal makanan.
Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya ketika orang itu merasa tidak cukup apa yang dimakan, orang itu akan jatuh di dalam pencobaan. Orang itu akan masuk di dalam satu wadah yang disebut kejahatan. Di dalam ayat yang ke-13, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau orang ini merasa tidak cukup dengan apa yang dimakan, orang ini akan jatuh di dalam pencobaan atau kejahatan. Orang yang merasa tidak cukup untuk dimakan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang itu akan apa? Akan menjadi orang yang serakah. Kalau kita mau lihat bangsa Israel, tidak cukup untuk dimakan, orang itu akan menjadi orang yang memiliki sifat yang rakus, memiliki sifat yang arogan, mudah marah, dan tidak mengenal belas kasihan. Karena apa? Yang dimakan ini kurang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya, hari ini marilah kita terus menjadi berkat. Kita menolong saudara-saudara kita yang mereka yang kekurangan makanan. Jangan sampai mereka jatuh ke dalam pencobaan. Pembagian sembako kemarin sudah dilakukan. Mari terus dikerjakan. Jangan hanya momen adanya COVID ini. Paling enggak ini terus berjalan. Sebab setiap hari ada mereka yang memerlukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal kita menolong orang, satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bersama. Janganlah kita seperti yang lain, Bapak Ibu. Harus difoto, harus diceritakan. Enggak. Kalau memang difoto, biarlah orang lain yang foto. Kalau memang harus diceritakan, biarlah mereka yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan lewat hidup kita, lewat setiap pelayanan kita. Jangan kita menceritakan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang merasa tidak cukup dengan apa yang dimakan, biasanya memakai dua ilmu. Yang pertama itu ilmu mumpung. Mumpung saya di atas, mumpung saya jadi kepala, mumpung saya memiliki kekuasaan, mumpung saya bisa lakukan sesuka hati saya. Sehingga apa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri. Sebagai contoh, kalau kemarin pembagian sembako atau pembagian baksos, kalau kita mau lihat di sekitar kita, kadangkala orang yang merasa cukup, yang tidak merasa cukup untuk dimakan, ketika dipercaya sebagai koordinator, kadangkala apa? Masih mengurangi haknya orang lain. Kadangkala masih apa? Menyimpan untuk persediaan besok. Karena ilmunya yang dipakai itu ilmu mumpung, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang merasa tidak cukup dengan apa yang dimakan itu juga memakai ilmu kepepet. Ketika tidak mendapat bagian atau pembagian sembako atau kurang diperhatikan, ujung-ujungnya apa? Marah, suka merusak, suka memprovokator atau memprovokasi orang lain, mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun tetapi yang memecah belah, karena hatinya merasa kurang dengan apa yang dimakan. Tetapi bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat kejadian, baca Kejadian 1. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang manusia perlukan sebelum manusia diciptakan. Termasuk Bapak Ibu dan saya. Sebelum Bapak Ibu dan saya ini lahir, berkat pemeliharaan Allah itu sudah tersedia. Ini harus kita pegang supaya kita terus merasa cukup. Sebab di dalam Amsal dikatakan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Agur bin Yake itu dia mengatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan.
Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Marilah kita terus merasa apa yang diberikan Tuhan hari ini, setiap keberadaan kita, itu sudah cukup untuk kebutuhan kita hari demi hari. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang seringkali jatuh tadi di dalam hal makanan. Yang kedua yaitu di dalam hal menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menyimpan kesalahan orang lain adalah hal yang sering menjatuhkan orang masuk atau jatuh di dalam pencobaan. Cirinya orang yang sering jatuh di dalam pencobaan yaitu apa? Dia suka menyimpan kesalahan orang lain. Dia lebih suka menghakimi orang lain daripada mengasihi. Nasihatnya hanya bersifat penghakiman, bukan kasih yang menuntun, tetapi penghakiman yaitu perkataan yang memvonis seseorang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang diajarkan oleh Tuhan, janganlah kita lakukan itu. Tetapi Tuhan mengatakan, dan ampunilah kesalahan kami, artinya menyuruh kita untuk mengoreksi kesalahan diri sendiri. Itu kunci. Lihat kesalahan diri sendiri. Teliti, hitung dengan sungguh-sungguh berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Sehingga kita tidak mudah menyimpan kesalahan orang lain. Sehingga kita tidak mudah menghakimi orang lain. Mungkin hari ini kita tidak mencuri, tetapi mungkin hati kita, pikiran kita berzina. Mungkin hari ini kita tidak berzina, tetapi ketika kita dipercayakan segala sesuatu, kita mencuri, kita mengambil yang bukan menjadi hak kita. Ataukah mungkin hari ini saya beribadah, tetapi hatinya masih punya ilah lain, sesembahan yang lain? Ataukah kita sibuk melayani persekutuan, tetapi di rumah kita kurang menghormati orang tua kita? Mari kita hitung sama-sama, termasuk saya, kita mengoreksi supaya kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk mengampuni, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang itu tidak bisa mengoreksi atau menghitung kesalahan diri sendiri? Karena pikiran, waktu, tenaganya banyak digunakan untuk melihat kesalahan orang lain. Sehingga Tuhan menegur, betul. Mengapa engkau melihat selumbar, sedangkan balok yang ada di matamu gak kelihatan? Lah orang yang tidak bisa mengoreksi diri sendiri ini, yang menjadi sudut, yang menjadi sasaran pandangannya yaitu selumbar. Selumbar itu bahasa Jawanya itu tatal atau cuilan kayu. Tetapi Tuhan mau hari ini, ampunilah kesalahan kami, disuruh kita melihat balok yang ada di dalam hati kita. Balok yang menghalangi mata rohani kita. Mari kita lihat begitu banyak kesalahan yang ada di hidup kita, yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai catatan, di mana seseorang dapat melihat semua kesalahan diri sendiri, disitulah dia memperoleh pertolongan dari Allah, dimampukan untuk terlepas dari pencobaan, yaitu yang hati yang terus menyimpan kesalahan orang lain itu dimampukan untuk bisa melupakan, bisa mengampuni, sehingga Bapa di surga juga mengampuni hidup orang itu. Sebagai kesimpulan, apapun yang menjadi keadaan kondisi kita, terus mengucap syukur, jangan simpan kesalahan orang lain. Terus koreksi diri kita sendiri, supaya kita
boleh belajar untuk lebih baik, semakin berkenan kepada Allah, dan kita bisa mengampuni, terlebih terus mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan segala kekurangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa pemeliharaan Tuhan sudah cukup untuk hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk terus melihat akan kasih dan pemeliharaan-Mu. Terlebih Bapa, mampukan kami untuk melihat semua kesalahan-kesalahan kami, supaya kami boleh belajar lebih baik, supaya kami juga bisa terus mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami tidak mudah untuk menghakimi, sehingga kami juga mendapat pengampunan yang daripada Engkau, dan kami menjadi orang-orang yang terlepas dari segala pencobaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.